Ayahnya diam-diam memasang kamera tersembunyi di kamarnya. Setiap gerak-geriknya diawasi sepanjang hari. Begitu gadis itu memejamkan mata, kedua orang tuanya langsung membangunkannya. Mereka lalu memaksanya minum kopi yang sangat kuat dan terus menulis tanpa henti. Buku-buku yang ditulisnya menghasilkan jutaan rupiah. Namun, uang itu justru dihabiskan oleh kedua orang tuanya dan adik laki-lakinya untuk hidup mewah. Mereka makan makanan enak, jalan-jalan, sementara gadis itu harus menulis siang dan malam seperti mesin. Saat usianya menginjak 20 tahun, ia mengalami depresi yang sangat berat. Suatu hari ia berkata kepada ibunya bahwa ia ingin pergi ke dokter. Sambil menangis ia berkata, "Aku mengalami depresi." Ayahnya dengan marah menjawab, "Depresi itu bukan penyakit." Ibunya malah tertawa dan berkata, "Aku juga merasa depresi kalau melihat orang kaya memakai perhiasan dan mobil-mobil mewah." Lalu ibunya memberitahu bahwa ia sudah menandatangani kontrak untuk 2 buku baru atas nama putrinya. Artinya, gadis itu harus kembali menulis. Dengan diam, gadis itu kembali ke kamarnya. Sementara itu, kedua orang tuanya dan adiknya pergi berbelanja. Saat itulah ia sadar bahwa di rumah itu dirinya hanyalah mesin pencetak uang. Tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli dengan hidupnya. Padahal, dulu ia adalah siswi paling pintar di kotanya. Ia selalu meraih peringkat pertama dalam setiap ujian. Namanya bahkan pernah dimuat di surat kabar karena prestasinya. Ia juga berhasil diterima di sebuah universitas ternama. Namun, ketika membawa surat penerimaan itu pulang, kedua orang tuanya langsung merobeknya. Mereka kemudian mengurungnya di rumah, memaksanya terus menulis buku, lalu menikmati hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Lama-kelamaan gadis itu benar-benar hancur. Setelah menyelesaikan buku terakhirnya, ia diam-diam pergi menemui dokter. Namun, ia bahkan tidak memiliki uang untuk membayar biaya konsultasi, sehingga terpaksa pulang. Di tengah perjalanan, 2 preman merampas ponselnya dan mencoba berbuat tidak senonoh kepadanya. Ia melawan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa ketiganya ke kantor polisi. Saat kedua orang tuanya tiba, gadis itu menangis sambil menceritakan semua yang terjadi. Namun ayahnya justru menamparnya dan menyalahkan dirinya atas semua kejadian itu. Yang lebih menyakitkan lagi, ibunya bukannya memarahi kedua preman tersebut, malah membelikan mereka es krim. Hati gadis itu benar-benar hancur. Dalam perjalanan pulang, ia meminta sedikit uang kepada orang tuanya agar bisa pergi ke dokter. Ia berkata bahwa dirinya telah menghasilkan miliaran rupiah untuk keluarga mereka. Namun ayahnya tetap berkata, depresi itu bukan penyakit. Pada saat yang sama, adik laki-lakinya sakit perut karena terlalu banyak makan es krim. Kedua orang tuanya langsung membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, gadis itu berjalan sendirian di jalan. Tak lama kemudian ia melihat sebuah tantangan makan. Siapapun yang mampu menghabiskan sepiring penuh cabai super pedas akan mendapatkan hadiah sebesar $1. Ia berhasil menyelesaikan tantangan itu, lalu langsung pergi ke sebuah studio foto. Ia berkata, "Aku hanya punya $1. Aku hanya ingin mengambil satu foto kenang-kenangan." Saat itu ia teringat bahwa sepanjang hidupnya hanya ada 2 foto dirinya. Yang pertama adalah foto keluarga bersama adiknya. Yang kedua adalah foto memorial untuk dirinya sendiri. Staf studio merasa iba dan menolak menerima uangnya. Namun begitu keluar dari studio, ia melihat kedua orang tuanya dan adiknya baru saja datang untuk membeli paket foto keluarga yang paling mahal. Melihat pemandangan itu, gadis tersebut akhirnya mengambil sebuah keputusan.